Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya sendiri itu mengkafani sahabatnya dan juga mensolatinya. Dan sahabat Rasul yang satu ini itu telah lama dirindukan oleh para bidadari yang ada di surga. Dan meskipun di dunia ia memiliki istri yang soleha, namun sahabat Nabi yang satu ini itu lebih diperhatikan oleh penduduk langit daripada penduduk bumi. Siapakah dia? Iya, ia adalah Julaibib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Julaibib ini termasuk sahabat Nabi yang sangat mulia. Pernah pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan kepada Julaibib kenapa ia tidak menikah. Kemudian Julaibib mengatakan bahwa dirinya tidak yakin akan ada wanita yang mau menikah dengannya. Sebab ia tahu bahwa dirinya itu bukanlah pria yang bernasab, tidak rupawan, juga tidak memiliki harta. Dikatakan bahwa Julaibib ini merupakan nama yang tidak biasa di kalangan bangsa Arab. Namanya itu tidak lengkap dengan nasabnya, dan Julaibib ini terlahir tanpa tahu siapa kedua orang tuanya. Semua orang pun tidak tahu atau tidak mau tahu tentang dia, tentang nasabnya, atau dari suku apa ia berasal. Tampilan fisiknya membuat tidak ada yang mau berdekat-dekatan dengannya. Wajahnya pas-pasan, posturnya pendek dan bungkuk, kulitnya hitam, kemudian miskin, pakaiannya lusuh, dan kakinya pecah-pecah karena tidak memiliki alas kaki untuk dikenakan. Pokoknya Julaibib ini adalah orang yang tidak diharapkan oleh manusia yang ada di sekelilingnya. Namun mana sangka, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menurunkan kasih sayangnya, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Julaibib dengan hidayah, yang semulanya hina di antara penduduk bumi, kemudian menjadi mulia di antara penduduk langit. Julaibib ini adalah sahabat yang berada di saf terdepan dalam sholat dan jihad. Ya, meskipun kebanyakan orang tetap menganggapnya itu tidak ada, tetapi tidak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menunjukkan perhatian dan cintanya kepada semua umatnya. Julaibib yang tinggal di selasar Masjid Nabawi suatu hari itu ditegur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Julaibib, tidakkah engkau menikah? Lembutnya suara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memekarkan bunga jiwa Julaibib. Siapakah orangnya ya Nabi yang mau menikahkan anaknya dengan diriku ini? Jawab Julaibib dengan senyum-senyum. Di situ tidak ada kesan ia menyesali dan menyalahkan takdir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tersenyum dan ia kembali menanyakan hal yang sama kepada Julaibib selama 3 hari berturut-turut. Dan pada hari ketiga itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Julaibib ke rumah salah satu pemimpin Ansor. Betapa bahagianya tuan rumah menerima kunjungan kehormatan dari sang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian singkat cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pemilik rumah, "Aku ingin menikahkan putri kalian." Kemudian sang tuan rumah itu mengira bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meminang anak gadisnya. Ia berkata, "Masya Allah, alangkah indah dan berkahnya. Duhai, betapa kehadiranmu itu akan menjadi cahaya yang menyingkirkan kesuraman di rumah kami." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bukan untukku wahai Tuan, aku pinang putrimu untuk Julaibib." Kemudian ayah sang gadis itu tentu sangat terkejut mendengarnya. Sedangkan istrinya itu berseru, "Dengan Julaibib, bagaimana mungkin? Julaibib yang hitam, tak bernasab, tak berkabilah, tak berpangkat, dan tak bertahta. Demi Allah tidak akan pernah anak kami menikah dengannya." Kemudian sementara itu anak gadisnya yang mendengar percakapan mereka dari balik tirai itu juga angkat bicara, "Wahai ayah, wahai ibu, sungguh cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya itu akan mengalahkan segalanya." Kemudian singkat cerita keluarga itu pun menerima pinangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan setuju untuk menikah dengan Julaibib. Cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mereka tunjukkan dengan taat dan patuh kepada Rasul-Nya. Namun kebersamaan pasangan ini antara Julaibib dan anak dari salah satu pemimpin Ansor tidak berlangsung lama. Julaibib harus gugur saat berperang dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kehilangan Julaibib.
Suatu ketika setelah selesai pertempuran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasul," serempak para sahabat itu menjawab. "Apakah kalian kehilangan seseorang?" kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, wajahnya itu mulai memerah gitu. "Tidak ya Rasul," sebagian para sahabat itu menjawab dengan ragu dan was-was, dan beberapa sahabat itu melihat sekeliling dan memastikan tidak ada yang kehilangan seseorang. Terdengar helaan nafas yang berat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Aku kehilangan Julaibib, carilah Julaibib," kata beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat tersadar dengan sosok yang dicari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka menemukan Julaibib. Ia telah gugur penuh luka dan di sekitarnya ada 7 musuh yang telah ia bunuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya sendiri kemudian mengkafani Julaibib dan kemudian mensolatinya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Wahai para sahabat, Julaibib ini telah lama dirindukan oleh para bidadari surga. Meski di dunia ia memiliki istri yang solehah, tetapi Julaibib lebih diperhatikan oleh penduduk langit daripada penduduk bumi." Jadi kawan-kawan sekalian, apa yang bisa kita ambil dari cerita di atas? Ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memandang rupa, nasab, maupun harta seseorang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat cintanya, melihat ketaatannya, melihat ketakwaannya dalam beribadah. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang populer di kalangan umat muslim, terutama bagi mereka para penuntut ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian." Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis ini juga sejalan dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Al-Hujurat ayat 13, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian." Nah, itulah tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.